Hai guys, kembali lagi di channel gua. Mohon maaf banget ya kalau akhir-akhir ini gua jarang sekali upload karena gua itu sibuk sekali, banyak tugas dan lain sebagainya. Oke, kali ini biar kalian itu nggak bosen ya kan dengerin ceramah gua mulus. Ya, nggak ada hiburannya sama sekali. Gua kali ini bakal bermain GTA 5, tetapi bukan sekedar bermain saja. Gua bakal membagikan sebuah peristiwa ataupun kejadian yang sejarah banget, yang tentunya ini sama persis di dunia nyata. Jadi GTA 5 ini memiliki sejarah yang tersembunyi di dalamnya. Tidak hanya sebuah game saja yang menceritakan tentang 3 karakter, yaitu Michael, Franklin, dan Trevor, tetapi juga terdapat sejarah yang dimana sejarahnya sangat kental sekali. Sejarah mafia dan kejahatan yang terorganisir pada tahun 1930 sampai 1950. Bab pertama. Pada akhir 1920-an sampai awal 1930-an, era Prohibition dan Al Capone. Prohibition 1920 sampai 1933, di Amerika Serikat, alkohol dilarang total. Mafia justru menjadi kaya raya dengan sebuah bisnis bootlegging atau penyelundupan minuman keras. Al Capone menjadi bos mafia dari Chicago, jadi simbol sebuah gangster. Kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Ia terkenal sangat brutal, tetapi juga menjadi sebuah pahlawan bagi rakyatnya karena membagikan sebuah makanan pada saat depresi besar. Kemudian pada saat Valentine Day 1929, terjadilah sebuah pembantaian antara geng Capone versus Bugs Moran. Inilah yang menjadi bukti dari kejamnya perang mafia. Hal ini juga sama seperti di GTA pada saat misi penyelundupan, yaitu senjata, alkohol, maupun narkoba di GTA 4 ataupun di GTA 5 yang sangat mirip. Karakter seperti Trevor yang sadis juga mengingatkan pada reputasi Capone yang brutal tetapi juga populer. Tapi pada akhir hayat Mr. Capone, beliau meninggal secara tragis, yang dimana beliau wafat pada tahun 1947. Bab 2. Pada awal 1930-an, mafia modern. Terjadilah sebuah perang antara Joe Masseria versus Salvatore Maranzo di New York, menyebabkan ratusan kematian antar keluarga mafia. Dan yang menjadi pemenang dari perang ini adalah Lucky Luciano. Dialah yang menjadi bapak dari mafia modern. Luciano mendirikan The Commission, semacam dewan direksi yang mengatur keluarga mafia agar tidak terjadi saling bunuh-membunuh. Dan dibuatlah struktur organisasi seperti bos, underboss, penasehat, kepo, dan juga prajurit. Nah, hal ini pun sama seperti di GTA 3 ataupun GTA Liberty City, yang dimana Stories menampilkan struktur keluarga mafia yang sama persis, mulai dari bos, tangan kanan, maupun kaki tangan. Bab ketiga, 1940, Mafia dan Perang Dunia Kedua. Saat Perang Dunia Kedua terjadi, pemerintah Amerika Serikat itu bekerja sama dengan sebuah mafia, dan operasi ini dinamakan Operasi Underworld. Tujuannya untuk melindungi pelabuhan New York dari sabotase Nazi dan memastikan jalur suplai itu aman. Mafia Italia seperti Lucky Luciano bahkan mendapatkan keringanan hukuman karena membantu operasi ini. Dan setelah perang, mafia kembali ke bisnis awalnya, yaitu narkoba, perjudian, dan prostitusi. Hal ini sama di GTA. Banyak misi di pelabuhan seperti GTA San Andreas ataupun GTA 5 yang mirip banget situasinya.
Ada juga sindikat narkoba seperti GTA 5 yang mirip ekspansi mafia ke heroin dan kokain pasca perang. Bab keempat, 1950-an, pemerintah mulai melawan. 1950 sampai 1951, sidang nasional yang disiarkan TV untuk pertama kalinya membuka mata publik bahwa mafia bukan sekedar legenda, tapi nyata dan terorganisir. Tapi mafia tetap bertahan karena sudah masuk ke politik, bisnis, maupun polisi. Di GTA, korupsi polisi sangat kental, sama halnya di sebuah negeri yaitu negeri Otni. Contohnya, Tenpenny di GTA San Andreas ataupun FIP yang main dua sisi di GTA 5 sama seperti kenyataan, yaitu mafia bertahan karena punya orang dalam. Kayak nggak asing ya kan, di sebuah negara mana gitu. Kemudian perbandingan mafia nyata versus di dunia GTA adalah dari aspek mafia pada tahun 1930 sampai 1950-an di GTA. Bisnis ilegal alkohol, perjudian, narkoba, prostitusi narkoba, senjata, perampokan, struktur don, antar bos, penasehat, kepo, soldier bos geng, tangan kanan, anggota geng, kekerasan, pembantaian antar geng, merupakan contoh dari sebuah terjadinya Valentine, drive-by shooting, trap war. Korupsi polisi, kemudian hakim, politisi dibayar, mafia polisi atau FIB sering kerjasama ataupun disuap. Wah, mirip ya kan? Gak asing gitu loh. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan maupun kesalahan dalam video. Mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa dan see you next time.